Ribuan rumah di Pekalongan Kota, Jawa Tengah tergenang banjir. Banjir juga mengakibatkan sejumlah jalur arteri sehingga mengakibatkan menghambat arus lalu lintas. Hujan deras yang melanda kawasan Pekalongan, Jawa Tengah sejak Sabtu sore merendam ribuan rumah warga di 4 kecamatan. Selain hujan deras, banjir juga akibat meluapnya sungai di kota dan Kabupaten Pekalongan. Ketinggian air di kawasan terdampak banjir antara 30 cm hingga 1 meter. Ini banjirnya itu karena apa Pak? Air hujan atau luapan air? Hujan. Kalau air sungai kan mesti warnanya sempat ya. Berarti karena air hujan yang terus-menerus tadi malam itu ya Pak ya? Mungkin terlalu lebat ya udaranya. Jadi kapasitas untuk saluran airnya nggak cukup. Oh gitu ya. Banjir di Pekalongan ini juga sempat menghambat arus lalu lintas jalur arteri Pantura. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Otong Susilo, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Pekalongan, Jawa Tengah, kita telah tersambung dengan Wakapolres Kota, Kompol Wayan Tudi. Selamat siang, Pak Wakapolres. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Wayan, bisa diceritakan bagaimana kondisi terkini di Pekalongan saat ini? Apakah banjir sudah mulai surut atau seperti apa? Baik, untuk kondisi banjir di wilayah Pekalongan Kota sampai dengan saat ini sudah mulai surut setelah mulai 01.00 dini hari. Hujan terus-menerus mendera kota Pekalongan Kota sehingga berdampak terjadinya luapan air banjir di wilayah kota Pekalongan. Baik, Pak Wayan, apakah ini seluruhnya sudah mulai surut? Atau masih ada wilayah-wilayah yang masih terendam banjir? Ya, secara umum sudah mulai surut, tapi belum secara signifikan karena masyarakat yang pada saat ini sedang mengungsi masih pada lokasi-lokasi pengungsian. Dengan kata lain, di wilayah Pekalongan Kota sampai dengan saat ini walaupun agak surut, tetapi pengungsi masih tetap ada di tempat-tempat pengungsian. Demikian, Mas. Ada berapa wilayah yang terdampak banjir kemarin, Pak Wayan, dan ada berapa jumlah warga yang saat ini sudah mengungsi? Baik, secara keseluruhan di 4 kecamatan kota di Pekalongan itu rata kena banjir. Kemudian untuk pendataan jumlah pengungsi, ini masih dilakukan oleh pihak RT setempat. Kami sifatnya adalah membantu mengevakuasi Babin Kamtimas yang ada di wilayah kelurahan-kelurahan, juga membantu tugas-tugas RT yang sedang melaksanakan kegiatan pendataan. Baik, untuk lalu lintas sendiri, Pak Wayan, ini bagaimana? Apakah sudah mulai terurai kemacetannya atau saat ini bagaimana kondisinya? Sementara ini untuk arus lalu lintas yang melintas di jalur Pantura, khususnya yang melintas di kota Pekalongan Kota, memang agak terhambat karena dampak daripada genangan air. Kami sudah berkoordinasi melalui Kasat Lantas untuk bisa menghimbau para pengguna jalan, khususnya melalui Kasat Lantas yang ada di Pemalang, di Batang, atau di Kendal, untuk dapatnya arus lalu lintas roda 4 ke atas itu melalui jalan tol, sehingga wilayah Pekalongan Kota khususnya di jalur Pantura ini agak berkurang antrian kendaraannya. Demikian, Mas. Baik, selain jalan tol, Pak Wayan, apakah ada jalur alternatif lain yang disiapkan untuk sebagai arus lalu lintas yang nantinya bisa menjadi pilihan bagi warga yang akan melintas? Di wilayah Pekalongan Kota ada satu jalur alternatif, namun itu pun juga terkenang air sehingga terlalu riskan kalau kami arahkan ke wilayah jalur alternatif tersebut. Satu-satunya jalan adalah melalui jalan tol. Untuk cuaca sendiri saat ini seperti apa kondisi di sana, Pak Wayan? Apakah berapa lama perkiraan ini warga harus mengungsi di tempat-tempat pengungsian yang sudah disiapkan? Untuk kepastian tentunya kami tidak bisa memastikan berapa lama, mengingat sampai dengan saat ini juga cuaca khususnya di kota Pekalongan ini juga masih dalam keadaan mendung, kadang-kadang turun rintik-rintik hujan. Demikian, Mas.
Lalu apakah bantuan-bantuan saja apa saja yang dibutuhkan oleh warga saat ini yang mengungsi terutama? Terutama karena mengingat cukup banyak anak-anak juga yang di pengungsian, tentu saja makanan siap saji yang sangat diperlukan karena mereka mulai tadi pagi walaupun sudah ada berdatangan bantuan-bantuan namun belum bisa secara merata karena dapur umum yang disiapkan di Gor Jetayu atau di PMI ini sampai dengan sekarang masih dalam proses masak gitu ya, jadi belum bisa didistribusikan. Namun dari masyarakat ada beberapa tadi yang kami lihat, kami bantu juga untuk mendistribusikan sekedar sarapan pagi, Mas. Baik. Untuk warga yang mengungsi sendiri Pak Wayan, apakah sudah ada yang terdata dalam kondisi sakit? Lalu bagaimana fasilitas kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah setempat? Tadi Bapak Wali Kota Pekalongan beserta jajarannya dari Sekda, termasuk juga dari TNI, juga sudah meninjau di tempat kami sekarang berada saat ini, yaitu di Masjid Al-Karomah. Beliau juga menyampaikan beberapa sumbangan dalam bentuk makanan yang bisa sementara dimanfaatkan oleh pengungsi. Demikian, Mas. Baik, Pak Wayan, untuk aktivitas pendidikan sendiri seperti sekolah-sekolahan dan juga aktivitas pemerintah setempat di daerah, apakah masih aktif seperti biasa ataukah terganggu juga akibat banjir yang berlangsung ini? Ya, kebetulan ya hari ini hari Minggu, sekolah-sekolah banyak yang libur. Kalaupun ada sekolah yang buka mungkin kegiatan ekstrakurikuler karena sekolahnya juga mengalami kebanjiran sehingga tentu saja sementara sekolah-sekolah tersebut tutup, termasuk juga tadi kami cek di Kecamatan Pekalongan Utara itu juga air cukup tinggi sehingga sementara pelayanan administrasi juga sementara terhenti. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Kompol Wayan Tudi, Wakapolres Pekalongan Kota sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang.